sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwati, santriwan dan santriwati, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Masih di bulan agung, bulan mulia, bulan penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah tahu bahwa alasan diperintahkannya kita saum di bulan Ramadan adalah karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan rinci dari petunjuk itu juga sebagai Al-Furqan. Maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, adalah dia saum di dalamnya. Jadi alasan diperintahkannya saum di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lain, karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang dimaksud diturunkan Al-Quran bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, Quran turun 2 kali. Pertama sekaligus dari Lauhul Mahfudz, dan itu di malam Lailatul Qadar. Kedua dari langit ke dunia ke Nabi SAW, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dan ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu pun menurut pendapat yang lebih rajih adalah di bulan Ramadan. Ada banyak pendapat, salah satunya 17 Ramadan.
diambil dari ayat in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu surah Al-Anfal ayat ke-40. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang kami turunkan di hari Al-Furqan, hari berjumpanya dua pasukan. Itu pasukan perang Badar antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan itu terjadi menurut salah satu pendapat di bulan Ramadan tanggal 17. Jadi Al-Quran turun dua kali, dua-duanya di bulan Ramadan, baik yang sekaligus yaitu di malam Lailatul Qadar maupun yang berangsur-angsur. Pertama kali yang turun juga di bulan Ramadan. Karena itulah maka diwajibkan saum itu di bulan Ramadan karena kuatnya keterkaitan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Makanya tak heran kalau ibadah saum di bulan Ramadan harus disandingkan dengan membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, innal Qur'an, inna siyama wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Saum dan Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Qala siyam, berkata siyam, Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata saum nih, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan syahwat. Minumnya tidak disebut karena minum sudah tercakup di dalam makan. Setiap orang yang makan pasti minum. Maka jadikan aku sebagai syafaat. Qala al-Quran, berkata Quran, Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Quran, maksud Al-Quran thawabu qiraatihi. Maksudnya pahala dari baca Al-Quran, bukan Qurannya sendiri yang berbicara, tapi pahala. Kalau yang berbicara Al-Quran nanti bisa disimpulkan Quran makhluk. Karena qala Al-Quran Rabbi, berkata Al-Quran Rabbi, mana Rabbi khaliqi, penciptaku. Oh, kalau begitu Quran diciptakan. Kalau begitu makhluk, itu keliru. Kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabu qiraatihi. Yang berbicara itu adalah pahala dari bacaan Al-Quran. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur, dari istirahat karena membaca Al-Quran malam siang. Maka jadikan aku syafaat, maka fayashfa'an. Dua-duanya kemudian menjadi syafaat. Karena itulah maka para ulama zaman baheula pun begitu. Membaca Al-Quran, ada yang di luar Ramadan tamat setiap 10 hari sekali. Tapi ketika Ramadan ada yang tiap 3 hari sekali tamat, 2 hari sekali, 10 hari terakhir sehari sekali tamat. Meninggalkan semua aktivitas termasuk majelis ilmunya. Libur dulu kajian. Fokus ibadah terutama membaca Al-Quranul Karim. Kenapa kita Ramadan masih ada kajian? Kadang-kadang lagi itikaf pun diselingi dengan kajiannya. Berbeda dengan para ulama. Para ulama di luar Ramadan kajian intensif, pas Ramadan libur. Kita di luar Ramadan kajian jarang, pas Ramadan kajian lebih sering dan diadakan di mana-mana. Ada yang begitu? Ada banyak. Kalau kita berhenti ngaji, berhenti kajian, karena betul fokus membaca Al-Quran itu bagus. Itu yang diharapkan. Tapi kalau
Ramadan libur kajian. Terus waktu untuk kajian tadi dipakai ngabuburit, dipakai jalan-jalan, dipakai pergi ke masjid lalu membaca Al-Quran. Satu halaman dibayar 50.000. Ada nggak yang mau membaca Al-Quran? Penuh, masjid penuh. Dan pasti dia dalam sehari akan membaca sebanyak mungkin. Satu halaman 50.000, 10 halaman sudah 500.000. Pasti akan berpuluh-puluh halaman. Untuk apa? Untuk memperoleh upah berupa uang. Yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih agung daripada uang 50.000. Kalau uang 50.000 bahkan umpamanya 1.000.000 satu halaman, dapat sehari umpah 50 juta karena 50 halaman. Itu di dunia habis. Nggak ada sampai ke akhirat. Yang tersisa dari uang setelah habis hanyalah hisab atas uang tersebut. Dipakai apa? Lebih memberatkan. Tapi kalau iming-iming dari membaca Al-Quran itu yang Allah janjikan, itu sampai ke akhirat, hisabnya menguntungkan kita. Karena itulah maka kalau ada orang yang diiming-imingi uang agar terpacu membaca Al-Quran sudah semangat, maka kita yang lebih berburu akhirat harus jauh lebih semangat lagi. Apa sajakah keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim? Pertama, orang yang membaca Al-Quran oleh Allah disebut dengan sebutan berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang pasti untung, tak ada ruginya. Allah sering menyebut amal ibadah bahkan tauhid yang kita aplikasikan sebagai bisnis kita dengan Allah Azza wa Jalla. Umpamanya dalam surah apa coba? As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah bisnis tijarah yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu tauhid, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan jihad di jalan. Nah, termasuk membaca Al-Quran salah satu bentuk bisnis kita. Kita berdagang dengan Allah. Apa yang kita dagang? Semua amal yang kita lakukan, pengorbanan, masyaqqah yang kita rasakan, itu yang kita jual kepada Allah. Allah membelinya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual
jiwanya, hartanya, Allah yang membelinya dengan surga. Sampai di akhir ayat itu fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita menjual semua yang kita lakukan kepada Allah. Allah yang memberinya dengan surga. Termasuk membaca Al-Quran, Allah jelaskan dalam surah Fatir 29 dan 30. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, lalu mereka terus mendirikan salat dan menginfakkan harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. 3 nih, baca Al-Quran, menegakkan salat, zakat dan infak fi sabilillah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah rugi. Jadi membaca Al-Quran ini salah satu amalan yang oleh Allah disebut dengan sebutan tijarah. Tijarah itu bisnis, jual beli antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saking hebatnya ini membaca Al-Quran, maka orang-orang yang selalu berkutat dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan mengajarkannya, oleh Allah itu disebut dengan sebutan ahli. Ahli itu keluargaku, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, inna lillahi ahlina minan nas. Ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya ahli, punya anggota keluarga dari kalangan manusia. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasul, siapa mereka itu? Maka disebut hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khasatihi. Mereka itu ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlullah dan khasatuhu. Artinya orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Berkata para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud di kalangan para sahabat ketika membahas surah Fatir ayat 29, hadza ayatul qura. Ini adalah ayat untuk para pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran disebut orang yang dipastikan tidak akan rugi. Pembaca Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ahlullah wa khasatuhu. Orang-orang yang spesial dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Pertama, orang yang membaca Al-Quran saking istimewa dan spesialnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan orang-orang yang disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia. Bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran tersebut, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah.
orang yang mahir terhadap Al-Quran. Mahir ini tidak sekadar bagus tajwid, makhraj, enak lagunya. Tapi yang terutama faham maknanya lalu diaplikasikan. Mereka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'as-safaratil kiramil bararah, akan bersama-sama safarah. Safarah itu sebutan untuk para malaikat. Disebut safarah. Safarah itu artinya perwakilan. Duta. Tahu bahasa Arabnya kedutaan? Safarah. Duta besar, safir. Kenapa itu disebut safarah, duta? Duta itu wakil negara kita di negara orang. Nah, malaikat disebut safarah karena mereka malaikat itu penghubung antara Allah dengan manusia. Terus malaikat yang seperti oleh Allah di Al-Bararah. Dalam surah Abasa disebutkan bi'aidi safarah kiramim bararah. Jadi Al-Quran itu berada di tangan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Disifati dengan kiram dan bararah. Bararah itu yang banyak sekali melakukan kebaikan dengan kadar kualitas kebaikan yang hebat. Itu malaikat yang spesial yang mulia. Nah, orang yang mahir terhadap Al-Quran disatu golongankan dengan mereka. Saking mulianya tuh. Jadi kemuliaan orang-orang yang baca Al-Quran pertama disebut sebagai ahlullah wa khasatuhu. Manusia-manusia spesial. Keluarga Allah Azza wa Jalla di kalangan manusia. Terus disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia. Terus mereka itu disebut sebagai pebisnis yang dipastikan untung tidak ada ruginya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga tuh. Keempat. Orang yang membaca Al-Quran itu belajar, mengajar, membaca disebut sebagai manusia terbaik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik buruknya manusia di mata Allah dan Rasulnya dilihat sehebat apa interaksi dia dengan Al-Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dalam riwayat lain wa 'amilahu. Sebaik-baik kalian, manusia terbaik adalah manusia yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi baik buruknya orang dilihat seberapa hebat dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Makin sering dia belajar, mengajar, membaca Al-Quran, makin baik dia di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Bahkan orang yang masih dalam taraf belajar lalu terbata-bata, itu pun diapresiasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajran." Orang yang baca Al-Quran lalu terbata-bata, terbatu-batu, tersandung-sandung. Arap-ap, erep-ep, tidak lancar karena masih dalam proses belajar. Dan dia merasa berat, merasa kesel juga ke diri sendiri itu ya. Apalagi kalau jatuh ke orang yang memang kurang cerdas. Dulu banget di rumah tuh, istri saya ngajar anak tetangga membaca Al-Quran. Mengeja Al-Fatihah itu ketika yau dah zaman baheula namanya dieja. Yau tuh ya wau jabar yau gitu. Mim PS mim JR mi yaumi gitu.
Di sini nggak akan ada yang bisa begitu. Jadi waktu saya masih anak-anak seusia kalian dieja Bismillahirrahmanirrahim, basin JR bis mim alif lam lam tasjid JR mil. Nah, ada yang bisa begitu? Nggak ada. Siapa yang bisa begitu dijamin dia sudah aki-aki. Bukan Gen Z. Itu kalau dipisah ya wau jabar yau. Bisa. Tapi coba yau wayu. Yau wayu. Ya. Yau. Yau wayu. Gitu aja terus. Saking beletnya mungkin. Dia sendiri kesal kepada diri sendiri. Kenapa sebelet itu? Jadi dalam proses belajar apapun tidak hanya membaca Al-Quran, belajar membaca huruf Latin atau belajar jalan, belajar sepeda, belajar motor, itu kan nabrak-nabrak dulu ya, jatuh-jatuh dulu kan. Belajar membaca Al-Quran juga begitu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqq. Siapa orang yang belajar membaca Al-Quran lalu terbata-bata dan dia merasakan keberatan atau merasakan kekesalan terhadap kemampuannya. Lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala terhadap bacaannya, membaca Al-Quran. Yang kedua masyaqqah yang dia alami, yang dia rasakan. Tuh yang salah dalam taraf belajar pun masih diapresiasi. Masih diberikan balasan yang luar biasa. Karena itulah maka apalagi orang yang sudah mahir, sudah lancar membaca Al-Quran, dia tidak lagi merasakan keberatan tapi menikmati setiap alunan bacaan Quran yang dia baca. Itulah keutamaan yang keempat. Kelima, keutamaan orang yang membaca Al-Quran oleh Allah diumpamakan sebagai sebuah buah yang rasanya manis, aromanya wangi. Disebutnya buah utrujah. Utrujah itu sejenis buah jeruk-jeruk kan macam-macam ya. Di kita aja jeruk, ada jeruk Pontianak, ada jeruk Medan, ada jeruk dari Cina itu apa, santang apa ya. Ada jeruk mandarin, ada jeruk lemon, ada yang manis, ada yang asem bingit gitu. Salah satu jenisnya ada utrujah, satu jenis jeruk. Aromanya wangi, rasanya manis, enak. Nah itulah perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim. Disebut buah utrujah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Rasanya, aromanya enak, rasanya juga enak. Jadi ya wangi, ya manis. Saya ingat suatu saat di kelas, ini gurunya orang Arab tuh, membahas hadis ini. Dia nanya ke orang-orang Indonesia, buah apa di sini di negeri kalian yang rasanya manis, aromanya enak? Orang-orang bilang durian. Dia bingung, belum terdengar gitu. Apa kayak apa? Disebut Abu Syauka. Masyakluha kata. Gimana bentuknya? Kita terangkan sebesar kepala orang, tapi ada duri-durinya. Apa dia bilang? Na'udzubillah, hadza ta'amu ahlin nar. Katanya. Kan itu makanan ahli neraka yang namanya zakum kan begitu, durian melag apa? Nyangkut di sini gitu. Nauzubillah, hadza ta'am ahli nar kata dia. Belum tahu gimana durian, apalagi si montong. Aduh nyelekit sampai ke hati manisnya tuh. Tapi utrujah bukan durian, karena durian itu tidak semua orang suka. Ada orang yang nggak mau kan, wanginya disebut bau gitu. Menciumnya aja bisa muntah kan.
Utrujah sejenis jeruk yang aromanya wangi dan rasanya manis. Itu perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim. Itulah keutamaan yang kelima. Keenam, Al-Quran di dunia bisa mengangkat derajat kemuliaan kita lebih tinggi daripada sebelumnya karena Al-Quran. Kalau Al-Quran diperlakukan dengan perlakuan sebaik-baiknya, dibaca terus-menerus secara musalsal, difahami maknanya, dipelajari isinya, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, dibela, maka dijamin Allah mengangkat derajat kemuliaan orang itu, dunia sampai di akhirat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u qauman bihadza al-kitab wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena Al-Qur'an ini. Al-Qur'an dimuliakan, Allah angkat kemuliaan dia. Kalian pernah mendengar pernyataan setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Tahu nggak malaikat yang paling mulia siapa? Jibril, karena Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW. Tahu nggak siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang menerima Al-Quran. Umat yang terbaik, umat Islam, kuntum khaira ummatin. Kenapa? Karena mereka yang menerima warisan Al-Quran. Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Ternyata hamba pilihan Allah itu umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini. Tahu nggak kan bulan yang termulia di antara 12 bulan? Ramadan. Kenapa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan malam yang paling mulia apa? Lailatul Qadar. Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Bahkan manusia terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahkan barang, benda apapun, ada tulisan Quran di dalamnya, nggak boleh dihinakan, nggak boleh dibawa ke WC, nggak boleh diinjak. Kertas yang bertuliskan Al-Quran harus dimuliakan. Berbeda dengan kertas yang di dalamnya tidak Al-Quran, walaupun berjuta-juta harganya, mahal gitu, tetap saja orang tidak merasa bersalah, berdosa dengan menginjaknya atau melemparkan. Tapi beda dengan mushaf Al-Quranul Karim. Nggak tega, nggak berani orang melemparkannya, menyimpan di atas, menginjaknya dan seterusnya. Itu semua karena apa? Karena Al-Quranul Karim. Siapapun yang berinteraksi erat dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan. Itu di dunianya. Di akhirat orang itu tetap dalam kemuliaannya. Al-Quran yang dia baca akan menjadi syafaat bagi orang itu. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca olehmu Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Syafaat itu fungsinya banyak tuh. Kalau orang itu tadinya ahli neraka, bisa diangkat, diselamatkan, masuk surga. Atau nerakanya tadinya paling bawah, diangkat menjadi paling atas dengan azab yang lebih ringan. Atau syafaat itu bisa juga tanya dia masuk surga dengan level yang di bawah, karena syafaat bisa terkatrol kepada tingkat yang lebih tinggi dan banyak lagi. Salah satu yang akan beri syafaat itu adalah Al-Quranul Karim. Di akhirat nanti, di dunia mengangkat derajat kemuliaan, di akhirat akan menjadi syafaat. Dan salah satu kemuliaan di akhirat, pembaca Al-Quran itu level surganya di atas. Tinggi karena kemuliaannya. Kenapa demikian? Karena
Orang yang membaca Al-Quran lebih sering membaca, lebih banyak membaca, dipastikan dia akan lebih banyak pahalanya dan lebih banyak dosa yang terhapus karena bacaannya. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, raf'atud darajat yakni fil jannah likathrati thawab. Ketinggian derajat orang di surga itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi tingkatannya di surga. Nah, salah satu amalan yang menyebabkan pahalanya sangat banyak adalah membaca Al-Quran. Dihitungnya pahalanya per huruf plus per ayat. Setiap hurufnya satu pahala, lalu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, baginya diberikan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 huruf, 190 pahala. Bayangkan kalau puluhan ayat, bayangkan kalau puluhan halaman, bayangkan kalau puluhan lembar, bayangkan kalau odoj, 1 hari 1 juz, berapa ribu huruf, berapa juta pahala yang diraih dengan hal tersebut. Capek baca Quran? Capek betul. Tidak, walaupun diem, walaupun tidak sambil lari-lari, walaupun tidak sambil jalan. Kalau sambil jalan, sambil ngos-ngosan, kalau umpamanya tidak dianjurkan ya. Sambil jalan, sambil membaca Al-Quran, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan salah lafaz dan seterusnya. Kecuali apabila jalannya itu ibadah. Dan jalannya tidak mengakibatkan salah baca. Seperti lagi tawaf, baca Al-Quran, lagi sa'i, baca Al-Quran. Dari rumah pergi ke masjid langkah, baca Al-Quran. Konon, ini konon menurut murid Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin itu rumahnya itu sekitar 3 kilo ke masjid. Diberi untuk apa? Mobil, gak mau. Beliau jalan. Apa yang dilakukan selama jalan? Memurojaah. 1 kali berangkat 1,5 juz, PP 3 juz. Sehari itu sudah 15 juz itu. Hanya di jalan aja tuh. Jadi 2 hari tamat Al-Quran. Hanya di jalan saja tuh. Ini bagi sudah hafal yang sudah hafal Al-Quran. Kalau nggak hafal mah nggak bisa, paling bawa mushaf. Tapi beresiko jatuh nanti, tersandung, kejedot tiang listrik, macam-macam. Itu enaknya banyaknya hafalan lagi tawaf, nggak perlu membawa mushaf begini berat gitu ya. Tetap fokus. Ya. Jadi makin banyak ayat yang dibaca, makin banyak pahala. Itu per huruf. Belum ada lagi perhitungan per ayat. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, afala yaqdu ahadukum ilal masjid fayata'allamu aw fayaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairu min thalathin wa arbun khairu min arba'in wa min a'dadihinna minal iba. Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik dibanding dia berkorban dengan 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada
berkurban dengan 3 ekor unta, 4 lebih baik daripada 4 ekor unta. Begitulah seterusnya. Kebayang kalau seorang berkurban dengan unta 1 aja, itu pahalanya gede. Karena apa? Bisa mengisi puluhan perut, bahkan ratusan perut orang. 1 ekor unta tuh berapa kuintal gitu, bahkan bisa aja ada yang 1 ton. Ada berapa ribu orang yang bisa dikasih makan, pahalanya gede. Ternyata membaca 1 ayat sebanding dengan berkurban dengan seekor unta besar. 10 ayat 10 ekor dan seteruslah begitu. Itulah hebatnya pahala dari membaca Al-Quranul Karim. Maka makin banyak membaca Al-Quran, makin banyak pahala. Nggak ada apa-apanya, seayat dikasih umpamanya 50.000. Pasti orang-orang akan membaca sebanyak mungkin ayat. Tidak mustahil sehari-hari baca Quran terus untuk bekal lebaran. Kalau 1 ayat dibayar 10.000 aja, wah saya target sekarang 100 atau 100 ayat. Sudah 1 juta tuh. 100 ayat itu nggak akan sampai sejam juga beres. Kalau 1 juz kan 1 jam ya, dengan kecepatan yang normal gitu. Dan 1 juz itu lebih dari 100 ayat. Tergantung panjang pendeknya ayat. Nah, katakanlah 1 juz sehari, 150 ayat. Dapat tuh 1,5 juta. Sehari. Hanya sejam. Pasti orang menghabiskan waktu 5 jam sehari untuk memperoleh 5 kali 1,5 juta, 7,5 juta. Bekal lebaran nanti. Yang Allah janjikan lebih mahal lagi daripada itu. Pahala. Sampai ke akhirat. Selain itu, setiap huruf yang kita baca menggugurkan dosa. Karena setiap kali ibadah yang Allah perintahkan lalu diamalkan, dipastikan itu selain memperoleh pahala juga menggugurkan dosa. Kenapa? Pertama, membaca Al-Quran termasuk hasanat. Innal hasanati yadhibnas sayyiat. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Salawat Allah kepada hamba, salatullahi ala abdi, sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hamba artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Dan salah satu yang dapat salawat dari Allah itu orang baca Al-Quran tuh. Jadi ketika orang ngumpul baca Al-Quran, mempelajari isinya, malaikat turun. Malaikat menaungi mereka, mengerumuni mereka, dicurahkan rahmat, dicurahkan sakinah atau ketentraman jiwa. Lalu Allah menyebut memuji mereka. Dari rahmat, dari sakinah ini lahir keuntungan-keuntungan lain. Salah satu fungsi sakinah menguatkan iman tuh. Selain tenang, tentram, iman itu naik. Karena sakinah tersebut. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelum. Imannya nambah dengan sakinah tersebut. Rahmat yang Allah turunkan luar biasa. Efek positifnya kepada beragam aspek. Hatinya orang yang sudah memperoleh rahmat akan lembut, akan lunak. Sikapnya nanti santun, tidak kasar, tidak keras. Salah satu efek rahmat begitu Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Fabima rahmatin minallah, karena sebab, di sini bisa babi ya. Sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, lang faddu min haulik. Niscaya mereka lari menjauhimu. Dakwah, mendidik, mengajak tapi dengan kasar dan keras. Oh, orang lari itu ya. Padahal kita melihat sikap orang-orang musyrik, orang-orang kafir dulu, pika sebelum luar biasa. Bikin emosi. Kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Nabi SAW nggak akan kuat, emosi saja. Jangankan begitu, kita tuh ya lagi berjalan dengan pakai pakaian cingkrang, pakai jenggot. Lalu dikata-katain itu aya embe liwat. Sudah emosi kitanya. Kalau wani mah dipapag. Atau ahwat lewat pakai cadar. Oh ayah ninja, ayah ninja. Emosi ahwat, emosi pingin. Kalau bisa sih, kalau berani gitu. Pas orang yang ngata-ngatain ninja tuh kejengkang, jatuh kepleset, puas kan gitunya. Karena dendaman kita mah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehebat apapun gangguan yang beliau alami, lagi sujud temploki kotoran unta. Disebut dukun, disebut tukang sihir, disebut pendusta, disebut beragam sebutan-sebutan yang buruk. Tapi dalam mengajak mereka tetap lembut. Karena apa? Karena rahmat Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Ini efek dari rahmat. Makanya kalau ada orang sikapnya kasar, hatinya keras gitu ya, coba gusur dia ke pengajian. Suruh duduk ngaji agar dapat rahmat. Suruh banyak baca Al-Quran. Jadi kita lihat hebatnya pengaruh Al-Quran terhadap orang-orang yang membacanya. Karena itu pantas apabila orang yang membaca Al-Quran disebut ahlullah. Disebut khasatuhu, disebut dengan sebutan ma'as-safaratil kiramil bararah, disebut dengan beragam sebutan yang sangat-sangat agung dan mulia, dimuliakan dunia sampai di akhirat. Karena itulah akrabkan diri kita dengan Al-Quran, minimal membacanya, lebih jauh lagi menghafalkannya, lebih jauh lagi memahaminya, lebih jauh lagi mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, dan membela. Itulah cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Siapa yang demikian dijamin dia untung lahir batin dunia akhirat. Dia akan diistimewakan oleh Allah karena dia mengistimewakan Al-Quranul Karim. Jadi isi Ramadan ini dengan sebanyak mungkin interaksi dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, terutama mengamalkannya ya. Inilah anak-anakku sekalian, kajian kita di sore hari ini. Saya hanya bisa sampai jam 5 ya, sebab mengejar maghrib di rumah. Kita masuki sesi tanya jawab. Apa keutamaan saum di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nanti kalau pas bulan Dzulhijjah kita bahas ini.
Sekarang bulan Ramadan. Nanya tentang Ramadan dulu lah. Jawab juga lah. Yang jelas, amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya. Apapun itu, baik saum, baca Al-Quran, termasuk sholat fardu. Ma min ayyamin al-amalu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Apapun. Jadi semua ibadah, sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnatnya, baca Al-Quran, saum sunnatnya, itu dilipat gandakan. Walaupun tidak dihitung berapa kali lipat. Tidak seperti Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Tidak seperti sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tidak dihitung angkanya, tapi yang jelas ahabbu ilallah maknanya aktsaruha ajra. Lebih dicintai oleh Allah maknanya lebih gede pahalanya. Ya. Kalian kenapa nulisnya kecil-kecil hurufnya? Untung mata saya normal. Masih bisa baca. Mohon solusi agar kita dapat menjaga keberbauran yang bukan mahram saat lebaran nanti. Ya, nanti pasti kita akan kedatangan banyak tamu ke rumah. Laki perempuan, keluarga. Nah, di antara keluarga itu ada yang bukan mahram. Kalau yang datang itu walaupun wanita ya, umpamanya keponakan, bibi, atau adik ayah atau adik ibu secara langsung, keponakan itu umpama anak dari kakak kita, anak dari adik kita, ya itu nggak apa-apa bersalaman. Tapi kalau yang lain seperti saudara sepupu, bibi yang menjadi istri dari paman kita. Kalau bibi langsung adik ibu, adik kakak, adik bapak, ya rahamukallah. Itu iya mahram. Tapi kalau bibinya adalah suami dari paman kita, bukan mahram. Gimana caranya? Ya, kalau kita mampu mengkondisikan di rumah kita, tamu laki-laki di sana, tamu wanita di sini. Bagus. Usulkan ke orang tua kita. Apalagi orang tua kita juga sudah ngaji, pasti ada ruangan khusus untuk ikhwan, untuk akhwat. Makan beda, 2 meja. Silakan antri yang wanita di sana, yang laki-laki di sini. Makannya di sana, yang laki-laki di sini. Tapi kalau umpamanya tidak memungkinkan, orang tua kita juga nggak peduli, pokoknya asal saudara ngumpul bareng-bareng, kita aja yang memisahkan diri, menjauhkan diri dari wanita-wanita yang bukan mahram, walaupun masih ada hubungan kekerabatan. Maksimalkan saja upaya kita ya. Wallahu a'lam. Apa benar setiap kita membaca Al-Fatihah per ayat Allah menjawabnya? Apakah kita boleh menyambung ayat Al-Fatihah ketika Allah menjawabnya? Betul. Kata Nabi SAW, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi." Kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Kalau hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, Allah menyatakan majadani abdi, hambaku telah asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku.
Kalau hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi. Hambaku telah memuliakan aku. Nah, tiba pada na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hambanya. Jadi betul ya, ada dijawab ya. Hayati ini supaya lebih khusyuk. Boleh nggak nyambung ayat Al-Fatihah? Iya boleh, kita mah terus. Jangan nunggu alhamdulillahirabbil alamin denger jawabannya mana. Jangan. Terus saja fokus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran lewat HP atau dengan mushaf? Yang penting mah melafazkannya, baik melalui mushaf, melalui HP atau lewat hafalan. Yang dinilai itu melalui pengucapannya, pelafazannya. Walaupun mushaf balem gitu, maka itu enggak afdal. Jadi yang penting, ya boleh dari HP boleh. Bagaimana kalau HP yang ada bacaan Al-Quran dibawa ke WC? Boleh, tergantung. Kalau lagi dibuka aplikasi Qurannya, ada tulisannya dibawa ke WC, jangan. Tapi kalau umpamanya kita tutup dulu aplikasi terus dibawa HP-nya ke luar, ke dalam WC, boleh, nggak apa-apa. Asal di sambil cingogo kita buka murojah, jangan. Nggak boleh. Sama di dalam memori kita kan ada hafalan Al-Quran. Boleh nggak kitanya masuk WC para ada hafalan Quran? Ya boleh. Selama di WC tidak dikeluarkan hafalan ini. Ditutup ya. Nah jadi sama dari HP atau dari mushaf. Cuma dan cumanya rutinkan, biasakanlah dari mushaf. Baik baca Al-Quran atau baca kitab. Beda loh anunya, fontnya kan beda. Apalagi bagi penghafal Al-Quran kan, mushaf Al-Quran yang dipegang itu jangan diganti-ganti loh. Harus itu terus walaupun sampai lecek. Kalau tahu mau diganti dengan yang baru, ganti dengan cetakan yang sama. Karena apa? Apa yang kita lihat dari tulisan Al-Quran itu terekam di memori kita. Kadang-kadang ketika kita menghafalkannya, kebayangkan tulisannya, barisnya keberapa. Kalau berganti mushaf, kacau lagi nanti memori kita. Makanya penghafal Al-Quran rata-rata sampai lecek itu terus. Kalau begitu ganti, udah kacau lah. Bisa merusak memori kita gitu. Kalau itu harus diganti dengan cetakan yang sama, jadi huruf yang sama gitu ya. Nah jadi biasakan membaca Al-Quran, membaca kitab juga dari kitabnya langsung. Ya sekali-kali para ustadz kalau ngisi apalagi safari dakwah, membahas beberapa materi yang berbeda, kalau bawa kitab bisa setas gitu, lalu berat. Nah, di tablet saja kemana-mana, tipis. Hanya untuk apa? Bukan untuk memutolaah, tapi untuk sumber referensi atau maroji kajian sekali-kali boleh. Makanya saya kemana-mana hanya satu tablet saja, satu tablet ribuan kitab isinya. Masalah apapun ada. Tapi untuk mutolaah, murojaah di rumah kitab lebih utama ya daripada ini. Siapa itu Abdullah Al-Qasimi? Apakah dia seorang Sunni? Mungkin itu ya. Dulu pernah ada Al-Usulu Thalathah. Dibikin hasyiah. Namanya hasyiah Thalathatul Usul.
susunan Al-Qasim ini. Mungkin itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya qadarullahu masya'afal. Ada berita yang gak bagus tentang dia. Kalau dulu saya pernah juga membaca hasyiah dan membahasnya hasyiah salah satu usul ini. Kalau gak salah murtad ya. Itu hebatnya pengaruh buruk dari filsafat. Jadi di Mekah, di Madinah banyak yang murtad. Disebabkan karena kebebasan orang di dalam membuka akses internet. Jadi semua masuk secara bebas tanpa terfilter, baca apapun, termasuk ada yang membaca filsafat. Akhirnya terpengaruh, ada yang murtad, banyak. Makanya bahaya banget kalau membaca, dibiarkan orang membaca buku secara bebas. Awalnya hanya ingin tahu. Lama-lama terpengaruh. Makanya di perguruan tinggi Islam, seperti UIN atau IAIN zaman dulu, ada materi ilmu kalam. Ada materi ilmu mantiq juga. Ilmu kalam itu filsafat. Bedanya filsafat dengan ilmu kalam hanya satu, titik pemberangkatannya. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan, dicari argumentasi akal untuk memperoleh keyakinan. Itu filsafat. Kalau ilmu kalam berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu ada dan esa. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk mendukung keyakinannya. Jadi beda. Apa materi pertama yang dibahas dalam mata kuliah ilmu kalam? Karena sama-sama filsafat. Yang dibahaslah hukum mempelajari ilmu kalam menurut para ulama. Semua ulama mengharamkannya. Dan ada takzir, ada sanksi dunia. Imam Syafi'i menyatakan hukmi fi ahlil kalam. Hukuman yang aku tetapkan bagi ahli kalam, diarak berkeliling sampai dipukul dengan pelepah kurma, sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling ke ilmu kalam. Nah, tapi bukankah para ulama juga mempelajari ilmu kalam, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau orang yang paling mendalam. Al-Ghazali paling mendalam. Tapi Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu menjelaskan proses beliau belajar. Semua dipelajari, ilmu tasawuf sampai ke akar-akar, termasuk filsafat sampai ke akar-akarnya. Setelah mempelajari, dia tahu kebobrokannya. Lalu menyusun kitab yang berisi kritikan kepada para filosof. Judulnya Tahafutul Falasifah. Disebutkan kekeliruannya, penyimpangannya, kesesatannya. Itu beliau jelaskan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ya. Nah, jadi semuanya mengharamkan. Kecuali dengan dua syarat. Pertama, orang yang mempelajari itu sudah menguasai ulum syar'iyah yang mumpuni. Sehingga bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang syubhat, mana yang harus ditolak dan seterusnya. Yang kedua, tujuan mempelajarinya hanya untuk menjelaskan kepada orang awam tentang bahayanya ilmu ini. Nah, seperti itu ya. Nah, orang yang tidak menguasai ulum syariah terus imannya lemah, langsung belajar filsafat. Terpengaruh. Dulu di sebuah perguruan tinggi Islam ada jurusan namanya jurusan akidah filsafat. Mereka bilang kalau tingkat 3 jurusan ini masih sholat, hebat dia. Kalau masih sholat. Rata-rata sudah enggak sholat. Karena pola pikir filsafatnya yang naudzubillah ya. Nah, itu terjadi di negeri Saudi juga. Pengaruh filsafat ini luar biasa buruknya, maka hindarkan ya. Wallahu a'lam.
terakhir. Apakah keutamaan itu semua bisa didapat dengan hanya membaca tanpa mengerti arti? Dan apa keutamaan menghatamkan Quran daripada menghafal? Barakallahu fik. Ada masa-masanya kita mempelajari isinya. Ada masanya kita membaca. Ada masanya kita menghafal. Ada masanya kita mengajarkan atau mendakwahkan. Dan semua itu kita harus alokasikan waktunya. Semuanya secara berkesinambungan semuanya. Dalam satu hari ini kan 24 jam. Ada saatnya baca Al-Quran. Secara musalsal nyambung ada caranya. Ada saatnya waktu-waktu untuk menghafal, memurojaah, ada waktunya untuk mempelajari tafsirannya. Dan seterusnya. Tidak harus dibenturkan. Gimana ya mending menghafal, mending baca. Dua-duanya lakukan di waktu yang berbeda. Mending menghafal dan membaca atau mending mempelajari tafsirnya. Jangan dibenturkan, tiga-tiganya lakukan gitu ya. Jadi harus ada alokasi waktu untuk masing-masing aktivitas tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas. Membaca Al-Quran kata Syekh Al-Utsaimin ada 2 jenis. Yang pertama tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu membaca dengan cara melafadzkan, memperoleh keutamaan-keutamaan seperti tadi. Pahalanya per huruf gitu ya. Terus setiap per ayat dipahalai berkurban dengan 1 ekor unta dan seterusnya. Ya. Yang kedua disebut tilawah hukmiyah. Nah tilawah hukmiyah ini yang menjadi tujuan pokok dari diturunkannya Al-Quran. Membaca Al-Quran hanya wasilah, tujuan utamanya menghafalkannya. Mempelajarinya, ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu wasilah. Tujuannya adalah amal. Karena itulah maka selain kita membaca juga memahami, mempelajari untuk apa? Untuk diamalkan. Nah diamalkan ini termasuk membaca tapi diistilahkan tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu adalah tasdiqu akhbarihi wa tatbiqu ahkamihi. Bifi'li awamiri wajsinabi nawahi. Tilawah hukumnya adalah dengan membenarkan semua berita informasi yang ada dalam Al-Quran. Baik zaman bahula, kisah-kisah para nabi kan ada. Kisah-kisah umat yang durhaka, kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun dan seterusnya. Ataupun penjelasan berita tentang masa yang akan datang yang belum terjadi di akhir zaman. Nanti akan muncul dabah. Itu ada dalam Al-Quran. Tentang hari kiamat. Belum terjadi tapi diberitakan. Wajib kita percayai dan mengaplikasikan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Itu namanya tilawah hukmiyah. Jadi mempelajari, memahami Al-Quran hanya wasilah untuk bisa mengamalkannya. Ya. Semua keutamaan tadi tentang membaca lafziyah dan apabila diaplikasikan, Masya Allah, luar biasa ya. Dan inilah tujuan dari diturunkannya Al-Quran, mengaplikasikan, mengamalkan setelah dibaca dan difahami. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, orang-orang yang spesial dalam pandangan Allah karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Tetaplah kalian hafalkan Al-Quran, tetap baca, tetap pelajari untuk kemudian diamalkan dan nanti kelak diajarkan, didakwahkan ya. Cukup ya sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, Nyunnah, Merenah.